nggak butuh. Penjelasanmu sudah ada di otak saya. Anda berarti nggak mau diskusi, Anda nggak mau pintar. Lah kau jelaskan tadi saya sudah tahu semua. Anda mau terus dalam kebodohan namanya. Udah jelas-jelas surat ini Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Tahu bang. Sekarang Anda mau paksakan bahwa Paulus. Nggak gini deh saya tanya, surat-surat Paulus ini berlaku nggak untuk Kristen di Indonesia? Tadi kan saya bilang bahwa ini. Ya saya tanya, berlaku nggak untuk Kristen di Indonesia surat Paulus ini? Dengar saya ngomong dulu, diam dulu kalau mau dengar penjelasan, mau diskusi sehat, Mas. Nggak, saya perlu jawaban yang singkat, padat, jelas. Tadi kan saya ngomong bahwa perikop ini apa yang bisa diambil hal-hal baiknya itu akan diterapkan di jemaat zaman sekarang. Nah, bahkan sampai selama-lamanya, paham nggak? Paulus jadi teladannya orang Kristen, betul? Oh iya dong, pasti dong. Nah, berarti pengakuan dia sebagai bapak pengajar, pendidik, bapak yang dalam Kristus Yesus diterima oleh Kristen, betul? Iya. Nah gitu, dari tadi kan simpel itu pertanyaan. Ngapain kau muter jauh-jauh? Bukan masalah jauh-jauh, Anda nggak paham tentang. Saya lebih paham dari Anda. Sejarah buku itu ditulis, surat itu ditulis untuk siapa, lalu penerapannya di jemaat sekarang untuk siapa, untuk bagaimana, Anda nggak tahu. Nah jadi kalau begitu kayak Roma berarti itu berlakunya untuk bangsa Roma. Kalau Galatia berarti untuk Galatia. Kalau untuk Korintus berarti jemaat Korintus. Kristen nggak perlu. Bukan, memang itu ditulis untuk jemaat di Roma, ditulis untuk jemaat di Filipi, ditulis untuk jemaat di Korintus, itu memang benar. Tetapi daripada itu semua, kita belajar apa yang bisa ditarik dari pelajaran daripada surat-surat itu semua. Diterapkan sampai hari ini. Paham nggak? Nggak paham? Paham saya. Oh ya udah, kalau paham bagus. Nah emang dari tadi udah paham kok. Makanya Anda jangan paksakan ketika Anda comot ayat ini. Anda berkata, siapa yang maksa? Menjadi dua bapak. Ada Yesus, ada Paulus. Anda akui nggak kalau Paulus sebagai bapaknya orang Kristen, saya tanya? Nih, dengar saya ngomong ya. Dengar ngomong lagi. Ya, kenapa begitu ditanya Anda jadi berputar-putar seperti gangsing? Bukan berputar-putar. Enggak, Anda terima nggak kalau Paulus sebagai bapaknya orang Kristen? Loh, kan saya bilang tadi. Saya tanya, Anda terima nggak kalau Paulus sebagai bapaknya orang Kristen? Kalau saya jawab begitu, Anda memframing ada dua bapak, betul nggak? Kok jadi memframing? Kan pengakuan Anda. Judul Anda kan Edis dua bapak. Ajaran Edis, betul. Ini kan ajaran Edis. Anda ngaco, Anda nggak nyampe, gitu loh. Nah, makanya saya tanya, menurut Anda Paulus itu yang dalam Kristus Yesus sebagai bapaknya orang Kristen, Anda setuju atau tidak? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Saya udah paham, Bang. Ada gak Paulus menulis? Sorry ya, kan saya kan di Jakarta nih, ya. Nggak perlu, saya nggak perlu tahu itu. Saya nggak perlu tahu. Saya nggak perlu tahu itu. Nggak, pertanyaan saya. Anda terima nggak kalau Paulus mengaku yang dalam Kristus Yesus sebagai bapaknya orang Kristen? Loh, dia mengaku sebagai bapak orang Korintus di sini. Ya, orang Kristen di sini orang Kristen atau bukan? Saya jawab, saya tanya mana. Dia mengaku orang Kristen atau bukan? Di Korintus atau orang Kristen secara umum? Enggak, ini pengajarannya ini untuk orang Kristen atau bukan? Jawab dulu, Anda nggak berani jawab. Enggak, ini yang dia ngasih pengajaran ini pengajaran orang Kristen atau bukan? Saya mau tanya, dia sedang berbicara sama orang Korintus atau para Kristen di mana-mana? Jawab. Bukan, di sini untuk orang Kristen atau bukan? Otak lu nggak ada isinya, Alif. Apalagi lo nggak ada otaknya. Aduh. Di sini untuk orang Kristen atau bukan? Jawab, kan? Enggak, di sini untuk orang Kristen atau bukan? Saya tanya. Paulus ngomong. Enggak, ini untuk orang Kristen atau bukan? Paulus ngomong jemaat di Korintus apa bukan? Ini untuk orang Kristen atau bukan? Ini kok jujurnya susah, sulit memang. Sulit jadi OTN ini memang mau jujur itu. Otak mau sama Edis mah jauh, Alif. Gua kasih tahu. Ya jauh lah, Edis gak ada otaknya, gimana sih? Aduh, viewer cuma 1.300 di sini. Di sini dijelaskan. Enggak, pertanyaan saya dari tadi sederhana. Kok muter-muter terus? Pengakuan Paulus yang dalam Kristus Yesus sebagai bapaknya orang Kristen, Anda terima atau tidak?
Saya bilang begini, tulisan ini diberitakan. Nggak ada terima atau tidak, bukan tulisan ini maksudnya begini, begitu, begono, bukan itu yang aku bahas. Anda akui atau tidak, Anda terima silakan, Anda tolak silakan. Saya tidak paksa. Kok ribet sekali Bapak ini jawabannya? Kan Anda tinggal jawab. Anda terima atau tidak? Anda kan orang pinter, Anda jawab. Paulus ngomong sama jemaat di Korintus atau jemaat tempat lain? Jawab. Kepada jemaat di Korintus, Anda terima nggak Paulus sebagai bapak Anda? Ya udah, dia ngomong sebagai bapak. Iya, sekarang Anda jawab, Anda terima atau tidak kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen? Bapak ngomong sama orang Korintus atau orang pada orang lain? Jawab. Saya tanya, iya, Anda berarti tolak. Anda tolak di sini ya? Bukan Anda tolak. Tidak terima ya? Anda jawab dulu ngomongan saya. Enggak, Anda terima ya? Paulus ngomong begini. Astagfirullahaladzim, ini orangnya Kristen tuh kayak gini ya. Naudzubillah min dalik. Anda gak bisa kondisikan saya. Ini kan di sini dia nulis surat untuk jemaat di Korintus. Betul. Surat Korintus. Betul. Pertanyaan saya, Anda terima nggak kalau Paulus sebagai bapak Anda? Loh, kan saya bilang dia ngomong kepada jemaat di Korintus. Ya, saya tanya ke Anda terima nggak sebagai Kristen Paulus sebagai bapak Anda? Enggak, saya tanya sama Anda. Dia ngomong sama jemaat di Korintus. Lebih pisan itu jawabannya. Saya tanya, Paulus mengaku sebagai bapakmu. Anda terima atau tidak? Kalau terima silakan, kalau tolak silakan. Itu hak Anda. Terima nggak terima. Ini kebenaran. Bukan lagi sih. Bukan lagi terima. Coba ini ya, coba ya. Oten kayak gini, coba naik. Padahal ayatnya ada. Katanya ini kitabnya Kristen. Surat Paulus katanya rasulnya Kristen. Paulus katanya rasulnya Kristen. Giliran ada ayatnya dia ragu untuk menjawab. Kan gitu ya. Ragu untuk menjawab. Orang ditanya jelas-jelas pengakuannya yang dalam Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Tapi dia nggak mau jawab. Ini makanya si Kudus itu merasa berat mengedukasi Kristen. Makanya dia nyuruh saya dengan cara dia bikin tesis, nyerang dulu ke Islam, biar menjelaskan kalau di Kristen itu ada dua bapak, tapi Kristen itu nolak, gitu ya. Saya tanya kalau Anda pinter nih, ya Paulus mau diakui sama jemaat di Korintus doang atau jemaat di tempat lain? Jawab. Cuma bisa pencet tombol tuh, frustasi dia tuh. Udah jelas-jelas surat ini kepada jemaat di Korintus. Ngerti gak? Setuju untuk jemaat di Korintus. Saya tanya, Anda terima nggak kalau Paulus sebagai bapak Anda? Bapak di jemaat di Korintus kenapa? Karena berarti bukan untuk Anda ya? Bukan untuk Anda ya? Bukan untuk Anda ya? Tapi Paulus itu menjadi teladan. Tapi pakai tapi lagi ditolak. Kau bilang tidak. Ya kan, nggak nyampe kan? Aduh, iya tadi ditolak tapi diterima tapi yang bener yang mana? Coba ayat doang. Lu nggak bicara histori. Botol sekali tuh. Panpai di bawah tuh ngatain ini kok otennya botol sekali kayak gini. Benar. Jadi kamu kan saya sudah jawab iya ini untuk jemaat di Korintus. Saya tanya Anda terima nggak kalau Paulus sebagai bapak Anda seorang Kristen? Anda ragu, ya itu silakan hak Anda. Kalau Anda tolak itu hak Anda. Kalau Anda terima juga itu hak Anda. Orang saya nggak ikut campur kok. Saya cuma lagi menjelaskan tentang siapa bapak di dalam Kristen. Setelah Yesus tidak ada, ternyata ada yang mengaku sebagai bapak gitu loh. Oke ya? Gak jelas Anda nih. Oke, ya terima kasih ketidakjujuran Anda di sini. Silakan kembali turun. Oke, ada Oten yang minta naik. Siapa di sini? Saya naikkan dulu ya. Katanya mau jawab, malah sibuk bertanya. Katanya mau jawab, kok malah muter-muter keliling kota kayak naik delman. Parengi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, kita diskusi baik-baik ya Pak ya. Open cam saya sudah undang. Halo? Ya. Ya itu saya sudah undang.
Wah, salam respect, salam hormat. Siap. Oke, ya. Abang minta naik request, ada yang mau ditanggapi dulu? Ada yang mau disampaikan, silakan. Coba abang baca itu dari ayat 14 sampai 17. Kok malah nyuruh aku baca? Abang sudah baca belum? Ya yang jelas saya udah ngerti lah. Gimana abang mau nyampaikan? Atau mungkin kalau abang mau nampilkan datanya silakan. Enggak, coba tadi kan abang. Oh, saya yang nampilkan data. Oke. Abang yang kutip ayatnya, abang yang tanggapinnya. Abang kan. Abang baca ya. Abang mau baca dari ayat berapa? Ayat 14. Oke, dari 14. Gimana? Nah, coba abang baca. Ya abang baca lah, jangan nyuruh pula aku yang baca. Ya kan aku udah bantu nampilkan, kerjasama kita, capek aku. Kan abang tadi ngambil intinya, kan itu kan abang ngambil intinya, abang jelaskan dari ayat 15 tadi ya. Ya abang sampaikan aja, abang baca, abang kan mau menjelaskan nih, abang baca, abang sampaikan gitu loh biar cepet kelar kita. Gini loh bang, abang kan tadi ambil nilai negatifnya kan gitu. Nggak ada yang negatif loh. Kok kenapa jadi saya dituduh? Apa sih ini? Tadi intinya negatifnya di ayat itu apa? Maknanya yang abang dapat. Justru kenapa teman-teman Kristen itu menolak, itu pertanyaan saya. Pertanyaannya di ayat itu coba abang jelaskan biar saya jawab gitu. Bukan, Mbak. Saya sebutkan ya, pengakuan Paulus di sini, dia mengaku walaupun ya sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, kata dia. Karena kata dia, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Pengakuan Paulus yang dalam Kristus Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Apa yang salah di sini? Coba kembali ke 14 tadi. Abang baru mau belajar, silakan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memelakukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, coba naik. Tidak. Kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kok abang tanggapin tadi kok bapaknya kok Paulus gitu? Ya, jelaskan bang. Pengakuan Paulus, astagfirullahaladzim, bang, pengakuan Paulus di sini menjadi bapakmu yang dalam Kristus Yesus. Disebut Paulus di situ bang. Lah ini surat Paulus mengaku akulah yang menjadi bapakmu. Aduh ini malah lebih jauh lagi. Anda nggak tahu ini suratnya siapa? Anda nggak tahu ini surat siapa? Nggak tahu? Aduh Pak Pendeta, aku ngajarin jemaat makin berat ini Pak Pendeta. Aduh, perpuluhannya pindah aja ke sini Pak Pendeta. Aduh. Disebutkan Paulus di situ. Ya aku di sini Paulus yang nulis surat. Di mana dituliskan Paulus di situ bang? Bacalah dari pertama itu surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Aduh. Coba tunjukkan bang. Ya udahlah, terserah. Ini jadi siapa? Aku di sini siapa? Dah terserah kau aja. Enggak loh. Abang enggak udah terserah kau. Ini kan kitabmu, terserah. Kalau kau tolak itu jadi di situ siapa? Orang aku nggak ada kepentingan juga kok. Iya. Karena gini, abang nggak ngerti, tapi kok ngaur banget gitu. Kecuali abang ngerti kan. Coba ngomong fakta aja lah gitu. Ngomong fakta kan enak kan.
Saya buka ya. 1 Korintus 1 nomor 1. Ini permulaannya. Ini Ya. Ini saya ngajarin abang ya. Nah, coba. Ini dari siapa? Dari Paulus. Oke. Dari Paulus yang baik kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Udah? Udah tahu? Udah tahu? Udah tahu? Tapi lebih besar, lebih jelas kalau saya bang bacakan dari situ biar lebih enak didengar nanti. Nah gila aja lo dari 1 Korintus 1 najis teuing aing sia boloho pisan bisa ge hante aing geus nyuapan wae ti tadi. Lebih jelas loh bang. Dari sini agak, karena di sini agak gelap. Dari 1 Korintus 1 sampai Korintus 4:15 saya suruh baca, enak aja lo, masuk aja ke gereja. Nah, di sini yang mengaku di situ siapa? Kenapa Anda katakan biar abang ngerti sementara abang belajar dari saya? Itu gimana ceritanya? Anda belajar ke saya, Anda tidak tahu nanya ke saya kasih tahu, terus saya ngajarin biar saya ngerti. Itu gimana ceritanya? Kok dibulak-bulak? Enggak, gini loh bang. Karena ayat yang abang sebutkan tadi, masa abang bilang berbapakan Paulus, sementara di situ nggak ada disebutkan Paulus. Nggak nyambung kan? Di bawah aja lah. Parah errornya, oi. Yang capek ngomong, nyeri rahang gerah. Aduh. Pak Pendeta, ini jemaatmu Pak Pendeta, gini-gini amat Pak Pendeta. Capek aing Pak Pendeta. Cik atuh bagi atuh 2,5% Pak Pendeta. Aduh ya Allah Gusti. Kamu aja yang botol yang nggak tahu Alkitab malah menyalah-nyalahkan orang, nyelonong orang. Selamat malam. Kamu berguru ataupun belajar. Selamat malam. Ya selamat, nggak perlu selamat malam. Oh nggak perlu selamat malam. Ya udah bukan agamamu, dalam agamanya. Ternyata etika aja nggak punya. Ya masa disapa selamat malam baik-baik malah nggak perlu. Dari tadi perajaan para pengikut Bapak Paulus kok kayak gini-gini amat sih etikanya. Saya sapa baik-baik, saya aja kok rada gitu. Cobalah yang oten itu gimana ya? Pakailah minimal itu nggak ada ilmu itu minimal ada akhlak gitu loh ya. Minimal akhlak dulu lah. Kok lucu? Ya gimana saya mau diskusi baik-baik? Baru naik aja nggak ada akhlak kayak gitu. Aduh. Saya ngajarin barusan oten. Ternyata kata aku di situ aja nggak tahu. Dia nggak percaya kalau itu Paulus. Bukankah ini surat Paulus? Malah dia nggak percaya kalau ini surat Paulus. Udah dibukain di 1 Korintus, baru dia tahu. Udah gitu dia nyuruh saya baca biar saya tahu. Lo sendiri yang gue ajarin, lo sendiri yang gue kasih tahu. Terus nyuruh saya biar tahu. Ini koplak. Aing gegerut gue siap. Beneran aing mah. Buah edan nih jelema. Menang mahnya yang tengah dumel kekerewet marah gitu ngaguak teh. Mentesin carekan ku pamajikan kersare kaganggu. Sarana kekerewet alabatan teuing. Da asa mendingan rebiringan ngajaran anak PAUD geura. Anak PAUD da teu kieu-kieu teuing. Ya Allah Gusti. Aduh. Allahu Akbar. Sabar da kumaha deui. Da pugu da memang zamana kitu da kudu sabarnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Muslim. Abi gaya jalmi Sunda Kak Pak Ustadz. Jadi greget eta Kak ninggal anu itu teh.
Iya, siap. Si Duhan we Pak Ustad, lumayan kitu deui mah Pak Ustad. Kan we anu nyiduhan mah batur saya paling ngekik. Iya. Greget. Nya kitu we Pak Ustad. Siap. Terima kasih, hatur nuhun. Oke. Sehat selalu buat Pak Ustad. Amin. Siap. Terima kasih. Diajak diskusi baik-baik. Aduh, Oten. Begitu datang tadi dua kali yang pakai nama pengikut Kristus, Laskar Kristus, kok pola diskusinya datang itu main seruduk kayak B2 ya. Disuruh permisi, diajak permisi malah nggak mau. Lah ini maunya apa? Jadi astagfirullahaladzim, kok gitu amat, ya Allah. Ya padahal kita diskusilah baik-baik aja ya. Enggak usah lah pakai narasi-narasi begitu. Tapi kalau ngeyel, muter-muter, nggak jelas juga ya capek juga kita dengerinnya. Kenapa? Karena keluar dari substansi yang dibahas. Kalau sampai 3 kali, saya tuh perhatikan kalau sudah 3 kali ke atas muter terus nggak jelas, mendingan sudahan. Karena itu indikasinya orang lagi galau. Sehingga dia bingung maksudnya. Kalut. Dia nyari bagaimana caranya bisa tetap selamat dalam narasi gitu. Ya jadinya begitu. Maklum pengaruh roh suci ya. Jadi ya si Edis ternyata benar susah meyakinkan orang Kristen kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen. Ya makanya dia berjuang dengan cara apa? Dia bikin tesis, membuat kata rob, lalu itu diserang kepada umat Islam. Biar muslimnya itu nyerang balik. Nah, serangan baliknya itu sedang menjelaskan tentang konsep di dalam kekristenan bahwa Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen di bumi. Dari suratnya, orang Kristen kan ini mengimani, ya berarti harus terima. Tapi kalau pesan Yesus di Matius 29 nomor 3 tadi, Matius 23 nomor 9, itu kan dia berkata, jangan kamu sebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya satu bapakmu yang di surga. Itu kalau pesan Yesus kan gitu. Jadi jangan sebut siapapun. Bahkan saya sering sampai lengkap bacanya. Bapak B huruf kecil dan tidak pakai K. Itu sama pengakuan Paulus sebagai bapak huruf kecil tidak pakai K. Dengan larangan yang dibuat oleh Yesus. Bapak huruf kecil yang tidak pakai K. Gitu. Naikkan lagi ya. Mana otennya? Ini ada yang request, mungkin muslim ya, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau ada Oten lagi request, mungkin saya suka tunda karena fokus melayani Oten nih. Assalamualaikum Kang Alip, kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya. Perlu kesabaran Kang Alipnya, Oten mah. Udah memang gitu, kudu sabar. Itu udah hese greget jadi hanap ge. Ngelus dada. Jadi kalau pas lagi ngotot-ngototan, saya berhenti diam itu saya ngelus dada dulu, jangan sampai kepancing, balik lagi. Gitu. Tapi saya salut Kang Alip ke bawah iya gitu. Salut saya Kang Alip bener. Kesabarannya Kang Alip bener. Aduh, ya Allah, Kang Alip udah cing sehat. Lihat terus Kang Alipnya. Amin. Cing apa kesabarannya kedah gitu. Kumado itu udah hese-nya ngajain Oten mah. Siap. Terima kasih Kang dan Syah ya. Nuhun yang Alipnya cing sehat. Siap. Terima kasih. Oke. Siap. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman Oten, kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Kalau ada yang mau diskusi silakan naik, mau bertanya silakan naik. Yang muslim mohon ditahan-tahan dulu ya, biar kita tidak menguras waktu dan energi ya. Kita lagi fokus mengedukasi teman Oten, dan ketika ada satu yang naik, saya tidak menaikkan Oten yang lainnya biar tetap fokus bahasannya kan gitu. Mau bertanya, saya bilang tadi contoh nih, ini konsepsi kudus. Nah ini nih ya, biar dibaca nih. Ini konsepsi Edis ya teman-teman ya, semoga kebaca. Jadi
Tolong dipahami. Kalau penasaran atau mau bertanya tentang Islam juga silakan naik itu. Karena ini tujuannya kita mengedukasi, jangan ada sampai membuat sebuah narasi, jangan sampai membuat sebuah narasi yang yang tidak ada datanya gitu loh. Jadi tidak ada datanya, tidak apalagi karangan, apalagi melintir data, itu jangan, karena itu tidak mengedukasi sama sekali. Yang tadi Pareng itu kenapa diturunin? Ya gimana saya nggak nurunin loh. Masa saya ngajarin teman-teman Kristen itu dari dasar, nggak tahu itu surat siapa. Tapi anehnya setelah saya ajarin bilang, ya ternyata setelah diajarin bilang, biar saya tahu loh, yang ngajarin siapa, yang bilang biar tahu siapa, kan lucu. Kebalik, dia sendiri nggak tahu, tapi dia ngasih tahu sama orang yang tahu dengan cara bertanya sama yang tahu. Pokoknya sulit lah dibalik-balik. Yang dibilang pengagum Edis, bukan, maksudnya Edis itu kan gini, dia datang ke komal saya, tapi dia kabur karena penjelasannya belum tuntas. Saya datang ke komal dia, saya di-kick karena nggak tahan malu di depan jemaatnya. Dengan konsep pengajaran ada dua bapak gitu loh. Kalau mau tahu dia kabur, itu ada PT-nya di saya, di akun ini gitu. Nah, jadi intinya makanya di sini saya bantu sampaikan kepada teman-teman Kristen yang selama ini orang Kristen itu belum memahami siapa Mr. Paul ini, kan gitu, berdasarkan pengakuan dari Mr. Paul tersebut gitu ya. Kalau sudah tahu ya silahkan disimak gitu. Coba tunjukkan contoh yang fakta. Contoh apa yang fakta itu? Nggak jelas juga ya. Buat yang request, izin 1 menit saya ke belakang dulu karena sudah 3 jam. Sebentar ya, paling 1 menit sebentar. Oke, mohon maaf saya kembali. Ya, yang mau belajar lagi silakan. Tadi ada yang request. Wah, muter-muter terus. Si Pangerangnya itu capek sih ngajarin. Halo? Suaranya doubling. Aduh, pakai speaker luar itu. Aduh. Ya, coba yang oten silakan. Kalau ada yang mau diskusi, mau bertanya boleh ya. Mau diskusi, mau bertanya tentang Islam juga boleh. Silakan naik. Silakan request. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, boleh bertanya, Bang? Boleh. Iya, Bang. Di dalam Quran kan tidak ada perintah bahwa umat Islam itu harus sholat 5 waktu dan cara-cara sholat pun nggak dijelaskan.
Terus umat Islam sholatnya tangannya gini-gini kayak lipat-lipat gitu gimana ya? Ikut dari siapa itu, Bang? Oke, baik, terima kasih. Di dalam Islam Allah kan memerintahkan banyak sekali ayat Al-Qur'annya perintah tentang sholat, bahwa innas sholata, bismillahirrahmanirrahim, innas sholata alal mu'minina kitaban mauquta wa aqimis sholah lidikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu di dalam ayat Al-Quran dijelaskan apa yang diajarkan didatangkan oleh Rasulmu maka terimalah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Nah, Al-Quran memerintahkan sholat kepada umat Islam. Bagaimana cara praktek sholatnya? Tentu dijelaskan oleh orang yang menyampaikannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad tahu cara sholat seperti apa? Ya, dari yang menyampaikan wahyu. Siapa? Malaikat Jibril. Bagaimana adanya sholat 5 waktu di dalam Islam? Malaikat Jibril mengajarkan ketika datang waktu sholat duhur, dia memanggil Rasulullah untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, pergerakannya seperti ini. Itu malaikat tuh ngajarin. Datang waktu asar, datang waktu maghrib, sampai 5 waktu. Sehingga Nabi kami menjelaskan, dalilnya, Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, gitu. Ya, caranya sholat memang gitu cara sholatnya Muhammad. Iya dong, kan dia berpesan, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dalilnya gimana, Bang? Itu hadisnya barusan saya bacakan. Sholat itu, setahu saya sholat itu mengingat Tuhan saja, bukan bicaranya nunggang-nungging apa itu, waktunya juga 5 waktu begitu, nggak ada di situ tertulis. Loh, emang Anda suka sholat, Bang? Enggak. Nah, terus kenapa Anda tahu? Kok lucu? Iya, kan biasa ngelihat. Terus Anda belajarnya dari mana? Nungging apa semua tangannya begini, tunjuk. Berarti ketika Yesus bersujud, dia nggak nungging. Kan Yesus tuh, nah gini bedanya ya. Biar tahu. Memang gini. Oke, kita ketik ya di sini. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Tangannya begini. Yesus bersujud nih. Enggak. Ada nih di sini. Ini ya. Itu dalilnya mana? Yesus bersujud nih, sujud nih. Loh kok? Nih ya, di sini dikatakan nih ya. Nih, di sini dikatakan nih di dalam Matius ya, di dalam mana nih? Yang ketika Yesus waktu itu dia bersujud ya. Nih, maka datanglah anak itu. Oh, bukan nih. Matius 26. Lalu ia maju sedikit, lalu ia bersujud dan berdoa. Nah, ini kira-kira nih, saya pengen tahu nih. Iya kan? Bersujud, lalu ia sujud dan berdoa. Kira-kira ini berdoanya Yesus sama nggak dengan doanya orang Kristen di gereja pakai kursi? Sama nggak? Biasa kami berlutut, bersujud itu kan berlutut. Bersujud kok berlutut? Iya. Bersujud bukan nunggang-nungging, nggak pakai celana dalam, nggak, bukan begitu. Lah, apalagi Yesus patungnya itu nggak pakai baju, cuman kolor doang di gereja dipajang, apa nggak kedinginan dia? Ayo. Saya tanya. Saya nanya. Janganlah jadi pribadi suka menghujat. Simpan dulu ajaran Kristennya di sini, simpan dulu ya. Saya ngajak orang Kristen itu tidak menghujat. Coba, di mana kalian bisa sujud di gereja orang depannya kursi, ibadahnya kursi gitu. Iya, kalian tuh nggak bisa. Nggak bisa kalian ibadah kayak Yesus. Yesus sujud, dia berdoa. Di sini dia katakan kan, kalau Kristen ibadahnya duduk di gereja. Nggak ada tempat ibadah Yesus itu ada kursinya tuh nggak ada. Nggak ada tempat ibadah Yesus. Nggak ada tempat ibadah Yesus itu pakai kursi, itu nggak ada. Yesus ketika beribadah di Bait Tuhan itu nggak pakai kursi, cuman gereja aja yang pakai kursi, ya.
Cuma di Dalilnya gereja mana? aja Tunjukkan Yesus dalilnya. bersujud, Oten duduk, enak banget. Udah gitu duduknya sampingan, bisa cewek, bisa cowok. Nggak ada ajaran Yesus, nggak boleh cewek dengan cowok itu satu tempat, itu nggak boleh. Yesus itu Yudaism, dia orang Yahudi, dia mengajarkan tuh benar. Kalau kalian kan bebas, bahkan orang Yahudi itu lagi haid itu nggak boleh ke tempat ibadah. Jangankan tempat ibadah, di rumah bersentuhan dengan laki-laki aja nggak boleh. Lah Oten mah bebas, haid nggak haid, ke gereja pakai rok pendek bebas aja masuk tempat ibadah. Nah, jadi jangankan kalian mempermasalahkan ke Islam, kalian dengan Yesus aja udah ibadahnya berbeda. Udah ya, jangan biasakan mengajak kebencian kepada umat Islam. Islam itu ajarannya maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu mengajarkan seperti itu ya. Kalau Anda mau adu kuat, Anda mau menghujat, ingin tersalurkan, saya sarankan temui Bang Kores atau Ahi Kores. Nah gitu ya. Oke? Bilang nggak pakai kolor, kalian bermasalahkanlah Tuhanmu, itu fotonya itu apa? Malah di gereja. Mending kalau di tempatnya nggak ada AC, yang pakai AC apa nggak kedinginan? Apa nggak kedinginan? Aduh, kadang-kadang ngoten ini kok diturunkan, capek saya, malas sama orang menghujat, udah jam segini, udah malam juga, nggak mau diskusi baik-baik. Nanti saya udah bilang kalau mau main hujatan sama Ahi Kores aja. Nah itu kok ajarin umatnya gini, iya ini umat Kristen kok kayak gini amat diskusi gitu loh. Kok nggak ada etika? Dari tadi saya suruh permisi aja dia bilang nggak perlu permisi, langsung main serobot kayak B2, nggak bisa tengok kiri kanan. Kenapa sih nggak mau tertib gitu loh? Jadi Oten. Stephen? Ya, selamat malam Bang. Selamat malam, dari Kristen? Iya. Iya. Ada yang mau disampaikan? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Mau nanya aja tadi apa itu bapak-bapak tadi udah kapus ya? Tadi medis apa tadi tuh? Belum sih, belum dihapus. Kok nggak muncul ya di saya tadi? Oh, Edis ngomong apa Bang? bukan. Oh, itu yang pembahasan tentang Kristen itu sudah tahu atau belum? Kalau di Kristen itu ada dua bapak, satu bapak yang di langit, satu bapak yang di bumi. Oh, Edis ngomong gitu. Enggak, Edis belum bilang seperti itu, tapi dia minta kita menjelaskan, kan dia bikin tesis dia. Lalu nyerang-nyerang ke Islam biar kami menyerang balik. Nah, itu tujuan dia itu seperti itu. Jadi kan gini, soalnya kan di Kristen itu jarang diajarkan, jarang dibahas. Bahkan saya jarang dengar. Coba saya tanya Abang Stephen dulu deh. Anda terima nggak kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen? Sebagai bapak, iya, karena Paulus itu kan setelah pertobatan dia mengajarkan Injil ke beberapa tempat seperti di mana tuh? Iya, banyak surat-surat dia ke Galatia, ke Korintus, ke Filipi. Iya, Anda terima ya kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen, betul? Bapak rohani. Iya, rohani dong, masa jasmani, betul ya? Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah kan kalau jujur kayak gini kan enak kita bahasnya. Nah, Betul Bang. sesuai dengan pengakuannya tadi sebentar saya tampilkan dulu di dalam 1 Korintus 4 ini biar tidak dibilang framing nomor 15 bahwa berdasarkan pengakuannya kan gini ya. Nih, kata Paulus, ini soalnya kan banyak orang Kristen malah tidak tersadarkan, malah marah dia, malah berbelit-belit. Dia berkatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kan gitu kata Yesus. 1 Korintus berapa? Setuju ya? 1 Korintus 4:15. Oh iya. Sebab. Oke. Nah,
pengakuan Paulus yang dalam Kristus Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Iya. Oke. Sekarang gini Bang, ketika Yesus berkata, contoh di Yohanes 17:21 misal, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kan gitu ya. Iya. Itu kan pengakuan dari Yesus. Pertanyaan saya, pengakuan Yesus, Bapa yang di dalam Yesus itu Bapa yang di bumi atau Bapa yang di surga? Bapa yang di surga. Bapa yang di surga. Berarti bukan Paulus di situ ya, pengakuan Yesus ya. Iya. Oke. Lalu dalam pengajaran Pak Yesus di dalam Matius 23 nomor 9, dia berkata seperti ini. Iya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa B huruf kecil tidak pakai K ini di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Iya. Betul. Nah, Yesus melarang nggak menyebut Bapak siapapun di bumi ini? Melarang ya? Untuk kepada Bapa yang di sorga. Bukan. Jangan kamu sebut siapapun Bapak di bumi ini. Iya. Siapapun Bapak di bumi ini jangan kau sebut. Iya. Ayatnya tadi. Nah, berdasarkan jangan, Matius tadi gimana? Jangan menyebut. Ya, kau baca aja nih. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu. Ya iya, maksudnya Bapa di bumi ini untuk menyamakan Bapa yang di surga. Kan kalau di dunia ini kan Bapa kecil itu ya, begitu. Iya, Bapa huruf kecil pun nggak boleh kan, kata Yesus. Nah, iya, mengajarkan, mengakui sebagai Bapa di bumi ini jangan, kan gitu ya? Iya, terus. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Iya, betul. Oke. Nah, sementara tadi Paulus mengaku dalam diri Yesus sebagai Bapa. Iya. Jadi konteks. Nah, jadi Korintus. Boleh saya dulu Bang? Jadi ya, silakan. Korintus 4 ayat 15 kan ini tentang pelayanan Paulus di Korintus. Ada banyak perselisihan tentang jemaat-jemaat di sana. Jadi Paulus ini kembali kepada mereka untuk menguatkan kembali, menjelaskan bahwa melalui Paulus pemberitaan Injil kepada jemaat Korintus. Iya. Iya. Jadi gini Bang, pemberitaan berdasarkan larangan dari Yesus tidak berlaku untuk Paulus gitu ya. Itu konteksnya beda Bang, kalau yang di Matius sama Yohanes. Ini dalam Matius ini Bapak ini bahkan huruf kecil pun jangan ini. Ya kalau letter like-nya memang begitu, tapi coba kalau kita baca. Jadi siapapun tuh nggak boleh kan? Siapapun nggak boleh kan? Bukan, kalau di dalam kekristenan itu begitu Bang Ali. Bapak rohani, setiap bapak rohani itu ada istilah bapak rohani. Bapak rohani ya itu dalam Kristen. Saya dari pernyataan Yesus, bukan dari Kristen. Dalam ajaran Yesusnya melarang nggak menyebut bapak walaupun huruf kecil. Iya, tapi arahnya kan ke Bapa di sorga, artinya Bapa yang satu-satunya. Iya, makanya di bumi ini jangan. Enggak begitu. Penafsirannya ini loh, masa bunyi ayatnya kau lupa? Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia apa itu? Yang di surga. Di bumi ini jangan kau sebut siapapun Bapa. Iya, itu kan Bapa di surga berbicara tentang Allah Bapa itu. Yaitu kalau ini Yesus berbicara Bapa manusia, maksudnya Bapa itu untuk makna untuk dekat saja, membawa rohani kita. Oke, mari kita sekarang simak maju biar tidak berputar ya. Nanti kita ketahuan nih. Baik, tadi pengakuan Paulus dia sebagai bapaknya orang Kristen di bumi ini. Bahkan dia mengaku yang dalam Kristus.
Iya. Ya, jadi Paulus mengaku yang dalam Kristus sebagai bapaknya orang Kristen. Tadi ketika Yesus mengaku Bapa di dalam aku, itu Bapa kepada Yesus atau kepada di surga? Yang mana Bang? Yang Matius tadi? Yang di surga. Kan Yesus berkata Bapa di dalam aku, kan gitu. Iya. Pasti itu merujuk kepada Paulus atau kepada yang di surga? Yang di surga. Nah, pengakuan Paulus yang dalam Kristus dia sebagai Bapa untuk orang Kristen. Jadi begini, Mbak, ini kan konteksnya beda ini pengertiannya. Kalau yang Matius sama Yohanes untuk Bapa di sorga, karena untuk membedakan bahwa hanya satu-satu Bapa, Allah Bapa di sorga. Nah, baik. Dalam konteks Korintus ini kan pelayanannya Paulus kepada Iya, pelayanan Paulus, Bang. Pelayanan Paulus. Sebentar, Bang. Kita buka ya. Iya, karena pelayanannya Paulus yang pertama merintis yang membuat jemaat Korintus di sana. Nah, dia mengaku dirinya sebagai Bapa yang dalam Kristus Yesus, betul? Sebentar, konteksnya dulu. Setelah ditinggal, konteksnya. Berapa lama kembali ke dia, itu kan ada si Apolos atau banyak pengajar-pengajar yang Apostolos lain. kali. Ya, Apostolos, ya. Banyak pengajar-pengajar lain. Makanya Paulus bilang, jemaat harus rendah hati menerima pengajaran karena dialah yang merintis jemaat Korintus. Iya, di sini Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus. Beda konteks, coba tahu beda konteks, tahu Bang. Saya tahu, bahkan beda zaman. Kalau Yesus ketika dia mengajar, ini pengajarannya Paulus. Yang tadi Matius itu pengajaran Yesus. Iya. Nah, sekarang di sini Paulus yang sebagai bapak itu sebagai teladan. Ya, dia berkata nih kan, ya, nih, betul. sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku, kan gitu. Ya. Nah, sekarang mari kita simak, Bang. Paulus sebagai bapaknya Kristen dengan bapak yang di surga sebagai bapaknya Yesus. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan gitu? Iya. Nah, sekarang yang perlu diteladani pengajaran Bapak dari surga atau Bapak Paulus yang di bumi? Yang di surga. Yang di surga. Bapak yang di bumi teladan ini gimana? Ya Paulus kan ini kan konteks Korintus ini kan Paulus kembali ke jemaat Korintus. Nah, sekarang mari kita bahas perselisihan. Mari kita bahas. Oke, tadi kata Yesus mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Oke. Nah, saya tanya dari kedua bapaknya Kristen ini. Satu bapaknya Yesus, satu bapaknya Kristen. Menurut Bapak di surga, ada nggak mengajarkan Yesus itu terkutuk? Kok lari ke situ lagi, Bang Alif? Kita biar ketahuan kan sama-sama jadi teladan. Sebenarnya gampang sekali, Bang Alif. Enggak. Iya, ini bapaknya Kristen. Udah, ini bapak Kristen di bumi, bukan bapak di surga, berbeda. Saya paham. Begini, kita jangan melebar lagi. Kita fokus ke sini. Anda di sini ikuti nggak teladan Paulus di sini? Yang mana? Anda dengarkan nggak teladan Paulus? Saya tanya, Anda ikuti nggak pengajaran Paulus? Korintus ini kan tempat penginjilan Paulus yang mula-mula. Ya bukan tentang tempatnya, tentang isinya. Isinya ini kitabnya Kristen atau bukan sih? Waduh. Nggak, saya tanya, Anda ikuti nggak pengajaran Paulus? Saya tanya. Tidak. Anda ikuti nggak pengajaran Paulus? Tidak, saya ikuti pengajaran dari Injil Tuhan Yesus. Oh, jadi Anda surat-surat Paulus Anda tidak terima ya? Wah, lah gimana sih? Logikanya nggak. Makanya saya tanya, Anda terima nggak pengajaran Paulus yang jadi surat-suratnya? Bang, saya kira Bang Dev ini. Dia kan sebagai turutilah teladanku.
Iya, saya paham. Nah, saya paham. Anda terima nggak pengajaran Saya paham. Paulus di dalam surat-surat yang dia tulis? Loh, itu kan memberitakan tentang Injil. Iya, Anda terima atau tidak? Pertanyaan saya. Apa sih yang diajarkan Paulus sekarang, saya tanya Bang Alif? Yang saya mau ikuti. Kan memberitakan. Dia kan teladan. Contoh ya. Kan Paulus mengatakan kalau Yesus itu terkutuk di kayu salib. Anda terima nggak? Hah? Lain lagi. Contoh. Itu Di surat dia ke Galatia, dia katakan kalau Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Anda terima nggak sebagai teladan Anda, Bapak Anda di bumi yang bernama Paulus? kita ke 1 Korintus 4:15 aja. Jadi konteksnya. Ya contohnya kan dia mengajarkan. Baca 1 Korintus pasal 3. Iya, dia sebagai bapakmu yang dalam Yesus menjadi teladan. Anda terima nggak? Ya? Anda terima atau tidak kalau Paulus ini menjadi teladan Anda? Tidak, saya lihat teladan Tuhan Yesus. Karena Ya sudah, berarti pengajaran Paulus Anda tolak. Karena Paulus juga melihat teladan Yesus. Kan dia memberitakan Yesus di sini. Kalau gitu saya tanya, antara Bapak Yesus dengan Bapak di surga, siapa yang mengutuk Yesus? Ajarannya? Kali ke situ lagi. Ya karena ini pembuktian kan teladan pengajarannya, gimana sih? Oke, saya kalah kalau sudah ke polemik melebar kemana-mana. Kok jadi polemik? Kan teladan, Bapak diikuti pengajarannya. Ini kenapa tiba-tiba kau ragu dengan Paulus? Konteksnya kan tadi Bapak, kata Bapak di sini. Iya, Bapak ini kan pengajar, menjadi bapaknya orang Kristen. Dia menjadi teladan, dia mengajarkan. Contoh, dia mengajarkan di Galatia bahwa Paulus itu terkutuk. Atau di Korintus aja boleh. Misal begini, dalam pengajarannya di 1 Korintus, ini contoh. Tadi kan jelas memang tidak masuk. Yesus mengajarkan Bapa itu memuliakan Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa agar dimuliakan. Tetapi Paulus mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib. Itu kan beda. Satu Bapa di surga memuliakan Yesus, satu Bapaknya Kristen di bumi mengutuk Yesus ajarannya. Atau kita pakai yang ini. Coba kita Bang Alif, kita fokus ke Bapak saja, pengertian Bapak. Nah itu tadi udah Bapak, kan sudah setuju. Saya setuju, Anda setuju. Kita lihat pengajarannya yang menjadi teladannya Kristen. Saya kira udah selesai itu konteksnya. Ya selesai. Antara Bapak di surga dengan Bapak di bumi, pengajarannya sama atau beda? Kan itu pembahasannya kita. Makanya tadi saya tanya, di mana Bapak di surga mengajarkan mengutuk Yesus? Nggak ada. Dari Yesus, di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu mau terkutuk? Tidak ada. Tapi nanti Bapak Paulus yang menjadi bapaknya Kristen, kenapa dia mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk di kayu salib? Ini kan beda pengajarannya. Nah, itu menjadi teladan Kristen. Mungkin temanya untuk ke sana saya enggak, Bang. Cuma saya mau katakan di sini. Nah, contoh. Sebentar, Bang. Pengertian Bapak tadi kan judulnya tadi kan Edis ada 2 Bapak. Bapak yang Yohanes sama Matius, itu Tuhan Yesus berbicara bahwa Bapak satu-satunya itu adalah Bapak yang di surga. Itu merujuk kepada Bapak yang sedangkan Bapak yang Paulus yang di 1 Korintus 4:15 bahwa Bapak rohani dialah yang merinci. Maksudnya di dalam Bapak yang di bumi kan? Iya. Bapak yang di bumi kan? Iya. Nah, tadi Yesus melarang nggak menyebut Bapak di bumi? Ya iya, karena merujuk ke Bapak yang di surga. Tapi kan Anda imani kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen yang dimana mengaku Paulus di dalam Yesus. Jadi begini. Saya sudah pisahkan, makanya ada 2 Bapak. Satu Bapak yang di surga, yang menjadi Tuhannya Yesus. Satu Bapaknya Kristen yang bernama Paulus. Karena kalau menurut Yesus, Paulus itu bukan Bapaknya Yesus. Paham nggak di sini?
Paham, nggak ada juga. Ya sudah, ngapain diulang-ulang lagi? Makanya saya ajak maju tentang teladan pengajaran Bapak. Karena di situ untuk Kristen, Paulus itu sebagai teladannya orang Kristen harus diikuti. Nggak ada. Allahu Akbar, barusan saya buka, ikutilah teladanku. Iya. Kau bilang nggak ada. Ini. Makanya saya bilang tadi di 1 Korintus 4:15, kalau kita baca dari ayat pasal 3-nya itu kan ada perselisihan. Jadi dia ingin menegaskan kembali teladan karena dia yang merintis sebagai bapak rohani, dia yang membuka jemaat Korintus karena sudah banyak pengajaran-pengajaran yang tidak rendah hati di sana. Begitu Bang Alif. Anda setuju nggak Paulus Rasul Anda sebagai teladan Anda setuju nggak? Iya, kalau dia mengajarkan tentang Injil yang benar. Ya sudah gitu loh. Kan dari tadi saya nggak berpolemik. Anda sendiri yang muter-muter. Enggak, soalnya tadi melebar ke kutub, ke mana gitu. Jadi itu pengajaran Yesus yang diteladani oleh Kristen. Anda harus imani. ya. Makanya saya tanya, ketika Bapak Kristen punya bapak yang namanya Paulus, selain bapak yang di surga, yang bapak di bumi yang bernama Paulus ini harus menjadi teladan orang Kristen. Pertanyaan saya, ada nggak bapak di surga mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Nggak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan kalau dia itu terkutuk? Nggak ada. Yang mengajarkan Yesus terkutuk siapa? Ternyata bapak yang di bumi, yang menjadi teladannya Kristen, namanya Paulus, yang jadi rasulnya orang Kristen. Kan gitu poinnya. Ya kan? Benar nggak yang saya sampaikan? Berarti kita lompat pembahasan terkutuk lagi nih di kayu salib. Yang Paulus bilang. Yang saya sampaikan benar nggak? Cuma nanti framingnya bukan dengerin. Bapak nanti di surga tidak mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, betul? Iya. Jadi Bapak di bumi mengajarkan Yesus terkutuk, betul? Temanya nanti begini, ya itu. Temanya begini. Apa yang diajarkan Bapak beda dengan diajarkan Yesus, kan penggiringannya ke sana, Paulus. Loh, karena kalian jadi punya dua bapak, makanya terjadi kontradiksi pengajaran. Itulah kenapa Yesus berpesan. Hanya satu bapakmu. Itulah kenapa Yesus berpesan tadi di Matius 23. Tetapi korelasinya tidak ada ke situ, ke tentang apa teladan-teladan dari Paulus, Bapak tidak ada. Itu kan hanya bahwa jadi begini, kalau kita berbicara kepada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Bapa Yesus itu, kan banyak bapak-bapak di dunia, artinya orang banyak menyembah bapak-bapak yang lain, menyembah. Artinya paganisme yang di luar Bapa Yesus Kristus, itu maksudnya bukan. Saya tanya, Paulus memberikan pengajaran nggak untuk Kristen? Iya, pengajaran tentang Injil toh, tentang kabar baik. Pengajaran Paulus sama nggak dengan Bapa yang di surga? Ya sama. Di mana Bapak di surga mengajarkan kalau Yesus itu mati terkutuk di kayu salib? Ya udah. Oke, saya kira cukup Pak Alif. Nah, nggak apa-apa. Memang saya kan bukan polemik. Kok polemik? Iya. Inilah konsekuensi Yesus tadi dilanggar. Karena di sini. Makanya kan tadi Yesus berpesan. Konteksnya. Jangan kau sebut siapapun Bapak di bumi. Karena hanya satu Bapakmu di surga. Tiba-tiba untuk Kristen nambah benar Bapaknya namanya Paulus. Sudah berbeda pembahasan. Akhirnya apa? Terjadilah kontradiksi pengajaran. Itulah sebabnya. Karena apa? Paulus berpesan dia menjadi teladannya orang Kristen, didengarkan, diakui, diikuti pengajarannya untuk Kristen. Itu harus diterima. Atau begini saya sampaikan contoh lagi. Menurut Bapak di surga yang mengajarkan kepada Yesus, ada nggak perintahnya itu membatalkan hukum Taurat? Nggak ada.
Lalu bapak di bumi yang bernama Paulus mengatakan hukum Taurat itu batal. Inilah konsekuensi dari nambah bapak di bumi. Atau yang ketiga contoh yang tadi saya bawa. Di dalam pengajaran Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen, mengatakan pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa dan diselamatkan pada hari Tuhan. Ada nggak pengajaran Yesus orang itu agar selamat diserahkan kepada iblis? Pengajaran Yesus, iblis itu bapak dusta, bukan menjadi yang diserahkan agar selamat. Itu sederet, itu baru sedikit sekelumit dari sekian banyak perbedaan antara ajaran bapak di bumi yang bernama Paulus yang jadi bapaknya Kristen dengan bapak yang di surga yang menjadi Tuhan.